Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sidang Jumat Masjid Al-Muslimun rahimakumullah. Tiada kata yang indah yang kita ucapkan di siang hari Jumat ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Karena dengan kodrat dan iradatnya juga kita mampu melangkahkan kaki memenuhi panggilan ilahi Rabbi untuk menunaikan sholat Jumat di siang hari yang indah ini. Selawat serta salam semoga tercurah bagi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikutnya yang istiqomah menegakkan sunnahnya hingga akhir zaman. Selanjutnya selaku hatib, kami berwasiat kepada diri hatib pribadi, juga kepada para jemaah sekalian. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menjalankan apa-apa yang diperintahkannya dan menjauhi hal-hal yang dilarangnya. Jemaah sidang Jumat rahimakumullah. Pada suatu ketika Rasulullah SAW berdialog dengan para sahabat. Siapa makhluk Allah yang paling menakjubkan imannya? Tanya beliau kepada para sahabat. Malaikat ya Rasulullah, jawab sahabat. Bukan, kata Rasulullah. Bagaimana malaikat tidak beriman padahal mereka pelaksana perintah Allah? Kalau begitu para nabi ya Rasulullah, sambung para sahabat yang lain. Juga bukan, kata Rasulullah. Bagaimana para nabi tidak beriman padahal mereka menerima wahyu dari Allah? Kalau begitu kami ini para sahabat-sahabatmu ya Rasulullah, sambung para sahabat kembali. Bukan, kata Rasulullah. Bagaimana para sahabatku tidak beriman padahal mereka menyaksikan mukjizat Nabi, hidup bersama dengan Nabi dan melihat Nabi dengan mata kepala mereka sendiri. Orang yang paling menakjubkan imannya adalah orang-orang yang datang sesudah kalian. Mereka beriman kepadaku tetapi tidak melihatku. Mereka membenarkanku tanpa pernah melihatku. Mereka hanya menemukan tulisan dan beriman kepadaku. Mereka mengamalkan apa yang ada dalam tulisan itu. Mereka membela seperti kalian membelaku. Alangkah inginnya aku berjumpa dengan ikhwanku itu. Hadis riwayat Tabrani dari Ibnu Abbas. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, orang yang hidup sepeninggal Rasulullah adalah yang dimaksud oleh beliau sebagai golongan orang yang paling menakjubkan imannya. Kita adalah termasuk orang yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW tersebut. Ketika Allah SWT menyatakan penciptaan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, paling sempurna, kemudian Allah mengembalikan ke tempat yang paling rendah di neraka, maka yang selamat dari keadaan itu adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh yang akan mendapatkan pahala yang tidak terputus. Seperti disebutkan dalam surah At-Tin
ayat 4 sampai 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kemudian di dalam surah Al-Bayyinah ayat 7 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Jamaah rahimakumullah. Dari ayat yang dipaparkan tersebut maka jelas dapat kita pahami bahwa bagaimana kita bisa mewujudkan itu semuanya sebagaimana yang dicita-citakan. Tidak lain adalah dengan menyatukan antara iman dan amal soleh untuk diaktualisasikan dan diwujudkan dalam diri setiap muslim dalam kehidupan kita sehari-hari. Iman memegang peranan penting dalam kehidupan seseorang untuk memberikan arah dan membantu kita memberikan makna terhadap berbagai peristiwa yang kita hadapi. Sedangkan amal soleh adalah perwujudan atau aktualisasi dari keimanan seseorang dengan berbuat baik yang berhubungan dengan hablum minallah, dengan Allah, berupa ibadah-ibadah mahdoh, maupun yang berhubungan dengan manusia, hablum minan nas, berupa ibadah-ibadah sosial. Kita sering memaknai amal soleh dengan memberikan batasan pada ibadah mahdoh atau ritual saja, sehingga terasa ada ketimpangan dalam praktiknya karena kurang seimbangnya dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari antara ibadah ritual dan ibadah sosial. Maka tidaklah heran kalau kita melihat ada saudara kita yang sudah melakukan puasa wajib, bahkan puasa sunnah Senin dan Kamis pun telah diamalkannya, namun dia dibenci oleh orang-orang di sekitarnya karena akhlaknya yang tidak baik, suka bergunjing, suka membicarakan aib tetangganya. Begitu juga pada kesempatan lain kita dapati saudara kita yang sudah menunaikan haji, namun dia tidak disukai oleh orang-orang di sekitarnya karena sangat kikir dan tidak mempunyai kepedulian sosial terhadap orang-orang yang lemah ekonomi. Padahal tetangganya adalah orang-orang yang fakir, miskin, dan anak-anak terlantar. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Praktek amal soleh yang senantiasa menyeimbangkan antara ibadah ritual dan ibadah sosial itulah yang benar dan idealnya dari perwujudan iman yang ada dalam diri seseorang, sehingga sebagai makhluk Allah yang terbaik dan sempurna akan berkuasa dan menempati tempat yang tinggi dan mulia di muka bumi, serta janji Allah yang lain, ia akan mendapatkan pahala yang tiada putus, serta diampuni dosa dan kesalahannya, dan dimasukkan dalam surganya akan dapat kita raih insyaallah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.